Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan ngaji kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-misalu al-awalu, yaitu contoh yang pertama, yaitu jawazu hibati sawabil qiraati, yaitu tentang bolehnya menghadiahkan pahala membaca Al-Quran, was-sodaqoti, dan pahala bersedekah, lil mayyiti, kepada mayit, wa wusuli sawabil qiraati, dan sampainya pahala membaca Al-Quran, wa'malil birri, dan beberapa amal yang bagus, lil mayyiti, kepada mayit. Nah, bab yang pertama atau contoh yang pertama yaitu tentang bolehnya menghadiahkan pahala membaca Al-Quran dan sedekah kepada mayit, dan sampainya pahala membaca Al-Quran dan amal-amal yang bagus kepada sang mayit. Wa huwa min masailil furu'i, ini merupakan masalah cabang, al-khilafiyati, yaitu yang sebangsa khilafiyah, atau ulama zaman dulu sudah ada perbedaan pendapat. Fala yajuzu, maka tidak boleh, bisya'nihi, dengan keadaannya, isyaratul fitani, adalah menggerakkan fitnah, wal jidali, dan perdebatan, wal inkari, dan inkar, ngalal qaili, kepada orang yang berucap, wal amili, dan orang yang melakukan, bihi, pada al-misal, wala ngalal mukhalifi, dan tidak bagi orang yang berbeda pendapat. Jadi masalah bolehnya memberikan hadiah pahala Al-Quran dan sampainya pahala tersebut kepada mayit, itu sebenarnya sudah ada perbedaan pendapat dari zaman dulu itu. Jadi zaman dulu ulama sudah ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan pahalanya sampai, ada yang mengatakan pahalanya tidak sampai, karena ini merupakan masalah cabang. Masalah cabang, tidak masalah pokok atau inti, seperti masalah tauhid. Kalau masalah tauhid, ini ya harus ini, itu ya harus itu. Tapi karena ini masalah cabang, bisa dikerjakan salah satunya. Kalau yang meyakini pahalanya sampai, ya silahkan dilakukan. Kalau tidak meyakini pahalanya sampai, tidak apa-apa. Tetapi tidak boleh dengan keadaan tersebut menjadikan fitnah dan perdebatan. Kalau ulama zaman dulu beda pendapat tentang masalah cabang itu hal biasa, tetapi masih akur, maksudnya tetap silaturahim, nah itu tidak bermusuhan. Nah, kalau orang zaman sekarang itu kan banyak, ya ada yang tidak, tapi banyak, beda sedikit itu sudah nggak mau serawung, nggak mau berkunjung. Itu wong NU sering apa itu tahlilan, sering apa, saya nggak mau ke sana. Itu orang Muhammadiyah nggak pernah tahlilan. Jangan seperti itu. Ingat, ini hanya masalah cabang yang sudah ada perbedaan pendapat dari ulama zaman dulu. Yang meyakini boleh, ya silahkan dikerjakan. Yang meyakini tidak boleh, ya tidak usah dikerjakan. Tetapi jangan membuat perselisihan di antara kita. Lanjut. Wala yambaghi, dan tidak patut, ayyakonga, yaitu akan terjadi bainahuma, di antara qail dan amil, yaitu apa? Ma, sesuatu, la yambaghi, yang tidak patut, apa wukunguhu, terjadinya sesuatu tersebut, baina akhwaini, di antara dua saudara muslimaini yang sama-sama Islam. Wala ingkana, dan yakti jika ada, lil maningi, bagi orang yang mencegah,
Apa mustanadun, yaitu pegangan. Fa inna li ghairihi, maka sesungguhnya bagi selain mani mustanadun, yaitu pegangan, kadzalika, yang demikian. Jadi kalau sudah punya pegangan sendiri-sendiri, tidak boleh mencegah pada yang lain. Misalnya si A sudah pegangan pohon rambutan, si B pegangan pohon jambu. Nah, si B itu tidak boleh mencegah si A dari berpegangan dari pohon rambutan. Misalnya ini contoh. Nah, sama dalam masalah ini juga seperti itu. Orang yang meyakini bahwasanya pahala membaca Al-Quran, tahlilan, dan sebagainya itu pahalanya sampai ke mayit, ya udah kita tidak usah mencegahnya. Sebaliknya, orang yang tidak mempercayai bahwa pahala itu sampai, kita yang melakukan hal tersebut tidak usah memaksa untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang perlu diingat tentang masalah furu' ini, bukan masalah akidah. Kalau sudah masalah akidah, maka harus semuanya orang Islam harus pegangan, misalnya pohon rambutan, ya harus pohon rambutan semua. Ada yang melenceng ke pohon duren misalnya, ya harus ditarik untuk kembali ke pegangan pohon rambutan. Nah, begitu. Kira-kira paham nggak saya menyampaikan dengan ilustrasi pegangan tersebut? Kalau paham ya alhamdulillah. Yang dulu kita sering menghina, oh itu orang tahlilan. Kemudian yang sebaliknya juga kayak gitu. Mulai sekarang kita jangan permasalahkan tentang masalah ini. Mungkin itu dulu, semoga bermanfaat. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.